ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Oke Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas kesempatan dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di laboratorium komputer SMP 14 Tanralili dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena ini kegiatan diseminasi adalah salah satu kegiatan rangkaian calon guru penggerak yang telah kami pelajari di modul 1.4, yaitu aksi nyata budaya positif. Jadi harus didiseminasikan Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf karena meluangkan waktunya. Jadi adapun aksi nyata diseminasi budaya positif. Oke, jadi kami perkenalkan, nama saya Ahmad, calon guru penggerak salah satu di SMP 14 Tanralili bersama dengan Ibu Sanagia sama Ibu Armayani. Oke, ini fasilitator saya Ibu Andi Rosmini dan Ibu Marina, pengajar praktik. Oke, Bapak dan Ibu, adapun agenda kegiatan pada hari ini, yang pertama adalah berdoa, kemudian ice breaking, kemudian tujuan kegiatan, kemudian materi dan tanya jawab, kemudian terakhir adalah penutup. Oke Bapak dan Ibu, untuk keberkahan kegiatan pada hari ini kami persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, doa dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu ada ice breaking, gajah semut, ular cacing. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya itu saya menguji dulu konsentrasinya. Kalau saya bilang Bapak Ibu, tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Lagi Bapak Ibu, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke Bapak dan Ibu, mohon maaf, boleh berdiri di tempatnya. Oke, kita ambil level 1 Bapak Ibu. Kalau gajah itu berarti besar. Oke, besar. Coba Bapak Ibu, gajah besar. Oke, semut kecil, ular panjang, semut pendek, ya cacing, sorry maaf, cacing. Oke, kita tes ya. Ular, gajah, oke, semut. Oke, sekarang Bapak Ibu untuk menguji konsentrasinya, kalau saya bilang gajah, kita bilang besar, tapi gerakannya lawannya. Oke, gajah besar. Kemudian semut. Oke, ular. Oke, cacing. Kalau cacing berarti pendek. Tapi gerakannya. Oke, gerakannya. Oke, kita ulangi ya Bapak Ibu. Oke, tepuk konsentrasi. Oke, gajah besar, semut kecil, ular panjang. Oke, kalau ular panjang berarti gerakannya pendek. Jadi kalau saya bilang ular panjang, kalau saya bilang cacing. Oke, santai lagi. Gajah. Semut. Ular. Cacing. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, kita nanti menguji konsentrasinya supaya senyum-senyum karena guru penggerak dilarang. Harus dikatakan senyum-senyum terus. Oke, begitu juga Bapak dan Ibu kalau di kelas, kalau siswa bisa
menerima materi dengan baik, otomatis dipersiapkan juga siswanya dalam keadaan tersenyum. Karena siswa yang masih ada rasa di dalam hatinya, tidak ada rasa gembira untuk belajar, otomatis bagaimana bisa menyerap materi yang diberikan Bapak dan Ibu. Artinya siswa kita belum siap untuk menerima materi tersebut. Oke, itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oke, adapun tujuan kegiatan pada hari ini yaitu melakukan pengimbasan budaya positif terdapat kepada rekan guru dan staf. Kemudian bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMP 14 Tanra ini. Oke. Pernah dengar? Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu, pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Oke, ada yang setuju boleh angkat tangan. Oke, setuju. Ada yang setuju. Baik, kalau ada yang tidak setuju, oke, boleh memberikan alasan? Ibu Sri yang setuju? Saya setuju. Ya, mungkin ada alasannya? Ya, boleh berdiri. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau secara umum, ya setuju, karena walaupun tidak selalu waktu diberikan hukuman, cukup teguran sedikit itu sebenarnya sudah bisa. Cuma ada kadang beberapa hal yang kalau disiplin pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa itu lumayan berat. Menurut saya hukuman itu bisa diberikan. Terima kasih. Oke, kalau saya yang berat, hukuman itu bisa diberikan. Oke, itu alasannya. Kalau yang tidak setuju? Sebenarnya kalau dikatakan setuju atau tidak setuju, mungkin lebih besar yang tidak setujunya, karena tergantung dari jenis hukuman yang diberikan kepada siswa. Karena kadang ada jenis hukuman yang bukan yang sebenarnya tujuannya untuk memberikan efek jerah, tetapi malah itu kebalikannya yang dihasilkan. Mungkin ada efek trauma atau siswa menjadi tambah tidak lagi mau mengikuti mungkin dari pekerjaan tugasnya, dia jerah tidak mau lagi ketemu sama si guru yang memberikan hukuman. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tidak setuju, karena tergantung dari jenis hukumannya. Kalau misalnya hukumannya menggigit, saya setuju. Tapi kalau hukumannya dalam bentuk hukuman fisik atau lebih berat, itu yang saya tidak setuju, karena bisa saja menyebabkan efek trauma kepada si anak untuk mengikuti pelajaran tersebut. Ya, Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi tadi jawabannya katanya kalau hukuman itu bisa mengakibatkan efek trauma, karena bisa saja mental siswa itu bisa berkepanjangan. Akhirnya kadang kalau kita memberikan sesuatu kepada siswa hukuman itu, biasa kadang kita berpikir supaya dia jerah, efek jerah. Tapi sebenarnya itu ada rasa trauma di siswa yang berkepanjangan. Kadang dia tidak mau ketemu dengan guru tersebut akibat dari hukuman yang diberikan. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, kalau yang kedua sekilas saja, bagaimana kalau pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Oke, bisa. Oke, itu yang apa? Oke, ada lagi juga yang tidak bisa. Ya, tidak selamanya. Oke, karena biasa kalau kita memberikan hadiah kan ada juga rasa motivasi siswa. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan silakan Bapak Ibu berpikir setujunya atau tidaknya. Oke, apakah yang ketiga, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Guru harus mampu memberikan solusi. Sepakat? Oke, mantap Bapak Ibu. Baik, kita sepakat ya, setuju ya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oke, sesuai kondisi. Ada. Oke, sesuai situasi. Kadang kita memberikan perhatian
perhatian kepada siswa, siswa menganggap kita sebagai teman. Alhamdulillah karena masih ada batas-batas antara guru dengan siswanya. Tapi kadang kita setelah terlalu akrabnya sampai kita bilang, "Hai Bu, halo Bu," kan seperti itu. Ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu hanya untuk pertanyaan pemantik. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, kita mulai budaya positif. Oke, apa itu budaya positif? Oke, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nanti ada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal atau keyakinan kelas yang kita terapkan atau keyakinan sekolah. Untuk salah satu membudayakan budaya positif di sekolah. Oke, ada pun nanti yang saya paparkan yang pertama ini disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Kemudian ketiga restitusi. Dan ini berkaitan dengan nanti kita pelajari bagaimana cara memberikan restitusi kepada siswa supaya siswa tidak mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena tadi kita berbicara tentang hukuman supaya siswa terasa apa yang diberikan kepada guru itu merasa betul itu adalah menyadari kesalahannya. Seperti itu. Oke, yang pertama adalah disiplin positif. Oke, ini salah satu disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak agar anak bisa bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Jadi kadang kita diberikan karena terpaksa ataukah pujian ataupun hukuman. Jadi dia menyadari sendiri motivasi internal yang ada di dalam, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini salah satu karakter dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Oke, kita next. Oke, ini Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Oke. Salah satu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi itu kita biasa menghindari ketidaknyamanan. Kita kan manusia pasti butuh kenyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti tadi itu. Itu kan salah satu motivasi. Kalau kita diberikan imbalan ataukah penghargaan. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri, kita dapat menghargai diri sendiri dan menjadi nilai-nilai yang mereka percaya. Dia percaya sama kita. Oke, lanjut. Oke, nanti Bapak Ibu ya. Oke, yang tadi salah satu pertanyaan pemantik tadi, apa sih itu hukuman, apa sih itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Jadi kalau melihat tabel di sini, oke, kalau hukuman itu kan salah satu ambil sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas gagal, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau ini hukuman biasanya berdampak jangka panjang.
kalau konsekuensi itu memang tidak nyaman, tapi ada jangka pendeknya. Karena memang itu konsekuensi kalau anak-anak melanggar, dia sudah tahu apa konsekuensi akan diberikan. Seperti itu, sudah ada kesepakatan awal. Kalau biasa hukuman tiba-tiba, siswa melanggar, tiba-tiba cuci WC atau kan lari keliling lapangan, itu kan anak-anak tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu bedanya dengan konsekuensi. Kalau ini restitusi nanti diberikan pilihan, anak-anak dulu menyadari, dikasih dulu jangan bagaimana dulu dia menyadari kesalahannya, kemudian setelah itu dinyatakan apa pelanggaran yang mereka langgar. Karena juga sudah ada wejangan atau ada tahapan-tahapan supaya anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Oke, kita lihat saja dulu perbedaannya hukuman. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya tidak terencana, karena tiba-tiba dia bersifat satu arah antara guru saja dengan murid, langsung stuck, tidak ada lagi umpan balik. Misalnya bisa berupa hukuman fisik ataupun kata-kata kasar, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, dia bersifat terencana dan sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan antara dua belah pihak, misalnya. Artinya kan pada saat ada sesuatu yang diberikan kan sudah tidak kaget, seperti itu. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Oke, itu masih konsekuensi dibuat oleh guru tapi sudah terencana dan ada kesepakatan. Kemudian restitusi proses, ini restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada prosesnya untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menyadari kesalahannya, kemudian dari situ dia belajar dari kesalahan supaya dia memiliki, setelah masuk kembali ke kelompok temannya, dia sudah memiliki karakter yang kuat. Oke, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sebelumnya saya bertanya Bapak dan Ibu, pernah membuat keyakinan kelas? Oke, pernah. Sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat di kapan? Disepakati di kelas. Oke, disepakati di kelas. Apakah awal, pertengahan, atau akhir? Awal. Jadi biasa kadang kita masuk di kelas. Sebelum melakukan proses pembelajaran untuk disepakati berapa jangka waktu, kemudian apakah 1 semester, kita biasa membuat keyakinan kelas. Karena kalau siswa sudah tahu apa yang dilakukan di kelas, kita tinggal tanyakan. Jadi biasanya itu setiap guru melakukan pembelajaran selalu mengingatkan keyakinan kelas. Kalau ada yang tiba-tiba masuk terlambat, oke, keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Apa konsekuensinya? Dan seperti itu sekilas Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut. Oke, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pernah dengar peraturan Bapak Ibu ya? Dan keyakinan, apa bedanya itu keyakinan dengan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau Bapak Ibu mungkin sudah dulu sebelumnya kan peraturan kelas 1, ini 2, ini 3, ini. Mungkin ada. Oke, mantap Bu. Apa bedanya peraturan Kalau kelas? keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi ternyata itu peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Tidak ada kesepakatan, tak, laksanakan. Seperti itu. Berarti dia sebagai pemimpin, tidak ada lagi ceritanya apa namanya lagi? Tidak boleh dibantah. Ya, dia boleh dibantah. Peraturan ini sudah menjadi peraturan. Wajib. Kalau keyakinan kelas biasa dibuat bersama-sama dengan siswa. Jadi siswa yang membuat keyakinan kemudian disepakati bersama
Jadi kan enak kalau kita yang membuat, otomatis kan anak-anak nanti merasa masa saya sendiri yang membuat keyakinan, saya sendiri yang melanggar. Karena biasa ada rasa bersalah di antara murid kalau murid sendiri yang membuat bersama dengan guru. Akhirnya kesepakatan nih di awal pembelajaran. Bisa saja nanti pada saat proses pembuatan keyakinan kelas ada yang direvisi atau ada yang belum dimuat, boleh lagi disepakati seperti itu. Jadi boleh pada saat beberapa pertemuan keyakinan kelas kembali kita revisi seperti itu. Jadi biasanya itu ada keyakinan kelas informatika, ada keyakinan kelas matematika, kan masing-masing gurunya antara mapel dengan siswanya. Jadi tadi sudah dijelaskan keyakinan kelas bagaimana. Jadi mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Oke, keyakinan kelas, pertanyaan-pertanyaan yang universal, mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu kalau dari sebenarnya juga ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu sebenarnya antara kepala sekolah dengan guru. Kalau misalnya kita membuat kalau guru terlambat misalnya kan seperti itu. Kalau guru tidak masih mengajar, kan seperti itu keyakinan sekolah antara kepala sekolah dengan guru. Oke, sorry maafin tadi sudah. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Contohnya keyakinan kelas itu apa deh? Ada yang pernah satu butir saja contoh keyakinan sekolah kelas? Saya. Iya boleh. Masuk di kelas on time. Oke, masuk di kelas on time atau tepat waktu. Ada lagi? Iya. Oke, itu. Buang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita sudah masuk, kita masuk di kelas tiba-tiba membersihkan siswa, kita tinggal tanya, ada nggak keyakinan kelas yang belum dilaksanakan hari ini? Bahkan dia dulu memulai mengatakan, oh ternyata harus membuang sampah pada tempatnya. Pada saat ada yang masuk terlambat, kita langsung tidak boleh langsung, kenapa terlambat? Kan tidak boleh. Itu kan peraturan. Kenapa terlambat? Biasa kita tanya dulu. Oke, dari mana? Atau kebiasaan bisa tulis teks dulu Bapak Ibu dong. Kemudian ada enggak pelanggaran yang kalian lakukan hari ini? Atau ada enggak keyakinan kelas yang kalian langgar hari ini? Seperti itu. Oke, ini tadi Bapak. Oke, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan. Dan kalian menggunakan sticky note. Tulis dulu peraturan-peraturan sama dengan murid atau siswa. Kemudian setelah itu ganti kalimat negatif menjadi positif. Seperti itu. Oke, kemudian curahkan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kemudian meninjau atau menyetujui dengan menandatanganinya. Dari siswa juga biasa menandatanganinya keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasa dibawa ditempel di dinding kelas, selalu dilihat. Dari siswa setiap masuk dipajang di dinding kelas. Oke, keadaan ini lanjut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Biasa kadang murid melanggar aturan karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada yang sesuatu hal yang dia inginkan tidak terpenuhi, itu kebutuhan dasar. Oke, jadi kebutuhan dasar itu milik kelanjutan atau melanggar peraturan itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, ini tadi modelnya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Jelas ya, kita butuh bertahan hidup. Kemudian manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian manusia itu butuh penguasaan. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan. Sepakat ya Bapak Ibu?
Oke, di sini ada studi kasus. Oke, boleh dilihat. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kasus. Misalnya salah contoh saja. Oh, ada Ibu Sulaika, salah satu guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu seperti itu, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Berdasarkan kebutuhan dasar. Itu di atas Tommy sekarang dulu. Tidak ada makanannya mungkin. Oke. Berarti kebutuhan dasar apanya tidak terpenuhi? Oke, bertahan hidup. Karena tidak ada makanan. Salah satu kebutuhan bertahan hidup. Oke, jadi salah satu kebutuhannya karena dia makanan bertahan hidup. Ada lagi alasannya. Ternyata, oke, kalau dari segi kasih sayang dan rasa diterima, oke. Jadi kalau misalnya melapor ke wali kelasnya si Tommy, misalnya merampas makanan saya, otomatis kan biasa gurunya melapor ke orang tuanya. Ternyata di Tommy butuh kasih sayang untuk diperhatikan juga membawakan sebuah makanan. Oke, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka ini Tommy juga butuh kebutuhan dasar kekuasaan. Kekuasaan karena menakuti temannya. Kemudian ternyata Tommy merasa bosan. Misalnya bisa saja pada saat dia membawa makanan itu terus yang dia bawa. Telur saja terus setiap hari. Berarti ada juga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satu dia merasa bosan dan dia kebutuhan dasar kebebasannya yang tidak terpenuhi. Bisa saja juga dia iseng-iseng supaya dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti ini kebutuhan dasar supaya Tommy senang, kesenangan. Satu paket. Oke, posisi kontrol restitusi. Ada posisi kontrol guru. Oke. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga guru sebagai teman, dan ada guru sebagai pemantau, atau ada guru sebagai manajer. Oke, saya lagi bertanya, kira-kira yang mana Bapak Ibu yang pernah lakukan? Guru sebagai apa? Oke, ada guru sebagai teman, penghukum. Semua pernah. Oke, semua pernah. Ya, Kulki memorina. Oke, jadi dia ada guru bagaimana itu guru sebagai penghukum? Memberikan hukuman setiap siswa yang melakukan melanggar kedisiplinan. Oke, melakukan, pokoknya memberikan hukuman semua siswa yang melanggar kedisiplinan. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kemudian guru juga sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai dari kelima ini kira-kira yang mana yang ideal? Bapak Ibu, sebagai manajer. Oke. Nanti kita lihat kayak bagaimana itu guru penghukum, kayak bagaimana itu guru merasa bersalah. Oke, Bapak Ibu ya, sebentar kita simak dulu videonya sebentar sekali. Kayak bagaimana itu guru penghukum dan guru merasa bersalah.
positif restitusi. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat, cenderung lembut. Lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, kita lihat Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu sudah menyimak videonya. Posisi kontrol yang ideal adalah posisi manajer. Atau ada mungkin Bapak Ibu punya tanggapan atau pengalaman yang ingin disampaikan? Aman? Aman. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini tadi ya Bapak Ibu sudah posisi 5 posisi kontrol. Oke. Oke, Bapak dan Ibu ada yang namanya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, bagaimana apa itu menstabilkan identitas? Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Oke, apa-apa yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas, kita tanyakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kira-kira bagaimana tanggapannya siswa kalau kita berbicara seperti itu? Jadi biasanya kita langsung menghakimi siswa. Tapi kalau kita tanyakan dulu, kita tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, itu dulu kalau ada masalah ke siswa, kita dulu stabilkan identitasnya, tidak langsung menghakimi Bapak dan Ibu. Jadi distabilkan dulu identitas. Kemudian yang tahapan kedua tadi dari segitiga restitusi, memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip
bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan murid atau anak. Oke, apa yang dilakukan di validasi tindakan yang salah? Oke, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi ada tindakan dasar dulu. Kita tanyakan kepada siswa, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Seperti itu. Oke, kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan pernyataan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, nanti kan kita tanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah ini. Kalau ada tadi yang terlambat, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, menanyakan keyakinan siswa supaya dia sendiri yang merasakan dari kesalahannya, atau dia sendiri mampu memperbaiki dari kesalahan yang telah diperbuat. Oke Bapak Ibu, satu lagi ya, untuk segitiga restitusi, untuk keyakinan oke, video untuk segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, kita lihat dengan yang berikut. Saya bersama menggunakan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu
karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Tentu, 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru HEB dapat mengembalikan murid pada. Oke, Bapak dan Ibu, ini tadi penerapan segitiga restitusi. Oke, terakhir Bapak Ibu, ada yang ingin demikian tadi pemaparan saya, ada yang ingin ditanyakan?
proses. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemaparannya tadi sangat menarik sekali. Saya tertarik dengan pembahasan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, di sini yang saya tanyakan Pak, terkait itu tadi ada beberapa contoh menangani kasus dengan segitiga restitusi. Yang saya ingin pertanyakan, kenapa di dalam mengapa kita harus menggunakan kalimat positif di dalam membentuk keyakinan kelas? Iya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya belum terlalu paham Pak, apa itu segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sanawia atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, dalam ini segitiga restitusi kan ada kan kesepakatan atau keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan siswa. Dan pada saat kita membuat keyakinan kelas, sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat positif, bukan kalimat-kalimat negatif. Kenapa seperti itu? Kalau saya tanya Ibu, jangan pikirkan gajah sekarang. Apakah ada terbayang gajah di kepalanya? Jangan pikirkan gajah, seperti itu mas saya. Jadi kalau kita bilang jangan membuang sampah, pasti kata sampahnya biasa teringat ke siswa. Seperti itu. Jadi jangan membuang sampah dirubah menjadi kalimat positif, menjadi ya, misalnya jagalah kebersihan. Kata bersihnya yang teringat. Misalkan ada kata terakhir yang seperti itu kan? Seperti itu. Jadi yang mengapa harus kalimat-kalimat positif seperti itu. Jangan terlambat ke sekolah. Oke, seperti itu. Kalau dirubah menjadi kalimat positif berarti ya datanglah tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian tadi bagaimana sih tahapan-tahapan restitusi segitiga? Jadi salah satu posisi guru itu adalah sebagai manajer, yang idealnya manajer. Jadi tahapan-tahapan restitusi tadi yaitu pertama apa? Menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Seperti itu. Jadi seperti bagaimana kalau kita panggil siswa yang merasa bersalah, kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya. Oke, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Itu kan menanyakan dulu identitas dirinya. Kemudian kita tanyakan nih validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang kau lakukan itu salah atau tidak? Kan pastikan anak-anak sendiri yang menggambarkan. Nanti setelah itu kita tanyakan nih keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang kalian langgar seperti itu? Mungkin seperti itu Ibu Sanawia. Oke, terima kasih. Tidak ada lagi Bapak Ibu pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, guru di SMPN UPTD 14 Tanra Lili. Saya sangat berterima kasih kepada para CGP level 11 telah menyajikan materi tentang diseminasi budaya positif dengan sangat baik. Penjelasan tentang bagaimana budaya positif dapat mempengaruhi lingkungan kerja dan meningkatkan kolaborasi antar tim sangat jelas dan mudah dipahami. Sesi tanya jawab di akhir presentasi sangat membantu. Secara keseluruhan, materi yang disajikan sangat relevan dan memberikan wawasan yang berharga. Terima kasih.